Hai Sobat Jovi, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Silver Egg part ke-34, dimana pada part kali ini akan membahas kelanjutan dari perselisihan Chohyun dengan beberapa orang di part sebelumnya. Dan pada part kali ini akan ada sosok wanita yang sudah kalian tanyakan keberadaannya. Ayo, menurut kalian siapakah sosok dari wanita tersebut? Oke, sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua, agar Mimin bisa terus semangat untuk menyajikan konten untuk menghibur kalian semua bosku. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan part sebelumnya, di saat Chohyun ingin mengambil buah haro tersebut, ternyata masih ada orang yang ingin mencari gara-gara kepadanya. Dan orang itu ternyata adalah Ling Jingyuan. Dia mencoba mendapatkan buah jiwa void itu untuk mendapatkan hati Nona Liu Xiun. Dan di sini Ling Jingyuan sangatlah menyombongkan dirinya, sekaligus meremehkan Chohyun. Nona Liu Xiun yang melihat itu pun mencoba menghentikannya dan berkata dia sudah tidak menginginkan buah jiwa void itu lagi. Namun Ling Jingyuan tetap berniat menantang Chohyun. Dan karena Jun tidak takut dengan hal itu, mereka pun bersiap akan bertarung. Namun di saat Ling Jingyuan sedang menyiapkan sebuah jurusnya, tiba-tiba ada seseorang yang menghentikannya. Dan orang itu bernama Ye Qianhan. Ayo, masih ingatkah siapa dia ini? Kalau kalian lupa, Mimin akan kasih tahu ya. Dia adalah tetua kehormatan di Istana 9S, yang mana di part sebelumnya pernah bertarung dengan istrinya Chohyun. Dan dia adalah perwakilan dari sekte Istana Es untuk mengikuti konferensi besar 6 sekte nanti. Di sini, Ye Qianhan langsung menghampiri Chohyun dan memujinya. Yang mana ternyata Ye Qianhan mengetahui identitas Chohyun yang merupakan master pedang kehormatan Pavilion Wanjian. Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun terkejut, terutama Tuan Muda Liyuan yang telah menyinggung Chohyun. Lalu Ye Qianhan juga mengingatkan semua orang mengenai aturan kompetisi 6 besar sekte, yang mana sebelum kompetisi dimulai, para peserta yang berpartisipasi tidak boleh bertarung satu sama lainnya, dan jika melanggar akan didiskualifikasi. Ye Qianhan berkata walaupun Noyun tidak mengungkapkan identitasnya, namun hal itu tetap membuat Ling Jingyuan akan didiskualifikasi jika melanjutkan pertarungannya, karena mereka berdua sama-sama peserta kompetisi 6 besar sekte. Mendengar hal itu, Ling Jingyuan mengira dia telah dijebak oleh Loyun, dan dia semakin membenci Loyun. Dan juga Luo Shen yang mengetahui Loyun adalah murid jenius dari Pavilion Wanjian seperti Bali Guangsheng, dia pun kemudian menantang Loyun untuk bertarung di kompetisi 6 besar sekte nanti. Karena Luo Shen ini memiliki sifat yang suka bertarung dengan lawan yang kuat untuk mengetes kekuatan miliknya. Kemudian setelah itu Ling Jingyuan dan Luo Shen pun pergi dari tempat ini. Lalu Jun pun mengambil buah jiwa void yang dia menangkan dan kemudian berniat pergi. Namun Ye Qianhan menghentikannya dan mengkode Loyun untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena dia telah menyelesaikan masalah Chohyun tadi. Namun bukannya berterima kasih, Chohyun malah menyerang Ye Qianhan.
你要恩将仇报。 Ternyata Cui mengetahui niat busuk Ye Tianhan, yang mana tindakan Ye Tianhan sebelumnya bukanlah untuk membantu Cuyun, melainkan ingin mengadu domba Cuyun dengan perwakilan Sekte Daluojin. Hal itu dilakukan agar di saat kompetisi 6 besar sekte nanti, Sekte Istana Es bisa menghindari pertarungan dengan dua lawan yang kuat, dan membuat Sekte Istana Es memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan kompetisi besar 6 sekte. Mendengar hal itu, Ye Qianhan hanya bisa mengelak setelah niat busuknya diketahui oleh Cuyun, dan di sini suasana pun menjadi tegang. Kemudian Nona Liu Xin pun mencoba menenangkan mereka dan mengajak Luo Yun serta Ye Qianhan untuk menginap di kediaman keluarganya. Ternyata di sini Ye Qianhan tidak datang sendirian, melainkan datang bersama juniornya yang juga menjadi perwakilan dari Sekte Istana Es untuk kompetisi 6 besar sekte nanti. Dan dia pun memanggil juniornya untuk datang ke sini. Ternyata juniornya ini adalah istrinya Cuyun yang bernama Sui Liu Xiang. Wah, akhirnya kita bisa mengetahui tentang kabar istrinya Cuyun ya. Melihat istrinya ada di sini, Cuyun pun tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini dia sedang menyamar dengan identitas menjadi Luo Yun. Di sini, Cuyun juga terkejut melihat Liu Xiang karena hanya dalam 2 tahun Liu Xiang sudah berada di ranah roh surgawi tingkat 4. Yang artinya Istana Es sudah berhasil mengendalikan nadi 9 embun di tubuhnya. Namun Cui merasa ada yang aneh dengan Liu Xiang melihat sikap istrinya yang sudah tunduk kepada Istana Es. Kemudian Ye Qianhan memperkenalkan juniornya, dan setelah berkenalan Nona Liu Xiang pun mengajak mereka ke mansion keluarganya untuk beristirahat bersama. Tak lama sampailah mereka di kediaman keluarga Liu, dan di sini patriark keluarga Liu sudah mempersiapkan perjamuan untuk menyambut mereka. Di saat penjamuan itu, Tua Muda Liyuan menghampiri Cuyun dan meminta maaf atas kesalahpahaman di konferensi pahlawan elit sebelumnya. Liyuan lalu mencoba menyenangkan Cuyun dan mengatakan jika ada wanita yang diinginkan oleh Luo Yun selama ada di kota Kongsing ini, maka dia akan mencoba mendapatkannya untuk Luo Yun. Mendengar hal itu, Cuyun pun langsung menamparnya dan membuat patriark keluarga Liu menanyakan apa yang sedang terjadi. Cuyun kemudian menjelaskan bahwa Liyuan telah menghasutnya untuk menculik wanita untuk bersenang-senang. Dan Cuyun menampar Tuan Muda Liyuan hanya untuk menyadarkannya agar tidak tersesat. Mendengar hal itu, patriark keluarga Liu pun meminta maaf karena sudah melihat aib keluarganya, dan dia tidak mempermasalahkan perbuatan Cuyun, dan kemudian menghukum Liyuan untuk merenungkan kesalahannya di kamarnya. Sebenarnya di sini patriark keluarga Liu marah dengan perbuatan Cuyun, namun dia tidak berani dengan Luo Yun karena identitas Luo Yun yang merupakan masa kehormatan Pavilion Wanjian. Kemudian setelah penjamuan itu selesai, Nona Susia pun menghampiri Cuyun dan mengucapkan terima kasih kepada Cuyun. Di sini Cuyun mengatakan kepadanya untuk tidak usah khawatir lagi dengan masalah yang dialaminya, karena keluarga Liu tidak akan mencari masalah lagi dengan dirinya. Nona Susia kemudian berkata ingin membalas kebaikan Cuyun, namun Cuyun mengatakan tidak usah mempermasalahkan hal itu karena Susia sudah memberikan buah geokristal sebelumnya, dan hal itu bisa dianggap sudah membalas kebaikan Cuyun. Dan juga karena beberapa hari lagi Cuyun akan pergi ke Sekte Bintang Kuno untuk mengikuti kompetisi 6 besar sekte, Cuyun pun lalu mengatakan bahwa mereka akan berpisah di sini. Dan karena itu kemauan Cuyun, Susia pun menerima hal itu. Lalu di saat Nona Susia berjalan pergi, datanglah gurunya. Di sini Mimin tidak tahu ya kenapa tangan Wang Dechuan masih baik-baik saja, padahal sudah dipotong oleh Cuyun. Sungguh aneh ya.
Wang Dechuan di sini mencoba membujuk Suxia untuk kembali ke aula bela diri Jingfeng dan kemudian meminta maaf karena kesalahannya, serta mengatakan bahwa perbuatan sebelumnya terpaksa dia lakukan karena untuk keselamatan aula bela diri Jingfeng. Namun, karena sudah melihat sifat asli milik gurunya, Suxia pun tak menghiraukan perkataan Wang Dechuan dan mengatakan bahwa dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan aula bela diri Jingfeng dan juga gurunya. Kemudian, scene pun berganti kepada Chuyun yang diam-diam pergi ke kamar Liu Xiang atau istrinya. Namun, di saat Chuyun datang, Liu Xiang langsung menyerang Chuyun. Dan kemudian, part ke-34 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, sangat nanggung sekali ya bosku. Namun, kita harus menunggu episode selanjutnya rilis lagi, oke? Dan menurut kalian, apakah Liu Xiang bisa mengenali Chuyun? Dan mereka nanti akan bisa hidup bersama-sama lagi? Kita akan tunggu saja di episode yang selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.